السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Basyiril masya'ina fil dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam menuju ke masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Berjalan di tengah kegelapan malam yang dimaksud di sini adalah salat Isya dan salat subuh, di mana kedua salat ini adalah salat yang berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Karena orang munafik, mereka salat maunya agar dilihat oleh orang-orang banyak. Mereka mau salat apabila dilihat oleh orang banyak. Sementara pada salat subuh dan salat Isya itu tidak ada orang yang melihat mereka, sehingga mereka tidak mau datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka itu artinya orang yang telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari sifat-sifat orang-orang munafik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pagi hari ini kita akan menyampaikan hadis yang ke-9 dari fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah aqidah. Hadis yang ke-9 ini adalah judulnya Al-Anbiya'u dinuhum wahid wa huwa tauhid. Para nabi agama mereka satu, yaitu tauhid. Wad da'watu ilaihi, dan mengajak orang kepada tauhid. Wa syara'i'uhum mukhtalifah, dan syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana awlan nasi bi Isa ibn Maryam fil ula wal akhirah. Aku adalah orang yang paling utama dan yang paling dekat kepada Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Nabi kita, dia adalah orang yang paling dekat dengan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena tidak ada antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada Nabi. Isa alaihissalam langsung Muhammad SAW. Tidak ada di antaranya Nabi. Dan Nabi Isa, dia pernah menyampaikan kabar kepada Bani Israel bahwa akan diutus seorang nabi yang bernama Muhammad, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat As-Saff, ya'ti
min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada nabi yang datang setelah aku yang bernama Ahmad. Maksudnya adalah Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah orang yang paling utama dan paling dekat dengan Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Lalu sahabat bertanya, "Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana itu dan apa maksudmu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-anbiya'u ikhwah min 'allatin wa ummahatuhum syatta." Nabi mengatakan, para nabi itu mereka semuanya adalah bersaudara. Bapak mereka satu, ibu-ibunya banyak. Wa dinuhum wahid, agama mereka adalah satu. Laisa bainana nabiyyun, tidak ada antara aku dan Isa ini nabi. Apa maksudnya hadis ini? Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini. Dia mengatakan, jumhurul ulama ma'na al-hadithi aslu imanihim wahid wa syara'i'uhum mukhtalifah. Jumhurul ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah dasar iman para nabi itu satu. Apa dasar iman itu? Yaitu mentauhidkan Allah. Ini dasar iman. Semua nabi-nabi itu tauhidnya itu sama, rububiyahnya sama, uluhiyahnya sama, tauhidul asma wa sifat semuanya adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka, karena yang tiga ini merupakan asal iman. Wa syara'i'uhum mukhtalifah, adapun syariat-syariat mereka dia berbeda-beda. Kita solat, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa, Isa alaihissalam, semua mereka solat. Namun bagaimana cara mereka solat ini kita tidak tahu. Ya, kita puasa, Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya juga puasa. Bagaimana puasanya kita tidak tahu. Ya, mereka juga mengeluarkan zakat, mereka juga berhaji. Tapi bagaimana cara mereka berhaji ini kita tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sebuah desa yang namanya Usfan antara Makkah dan Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nuh alaihissalam bersama dan pengikut-pengikutnya lewat sini, melewati tempat jalan yang sama. Ini menunjukkan bahwa mereka itu juga melaksanakan ibadah haji. Tapi bagaimana mereka berhaji kita tidak tahu. Kemudian kata Syekh, wa syara'i'uhum mukhtalifah, syariat mereka itu berbeda-beda. Fa innahum muttafiquna fi usulit tauhid. Para nabi semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir mereka sepakat dalam masalah dasar tauhid. Lihat saja ayyuhal ikhwah, Fir'aun dia mengatakan kepada Haman, perdana menterinya, "Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Fir'aun mengatakan kepada Haman, "Wahai Haman, bangunkanlah aku bangunan yang tinggi." Ya, apa tujuannya untuk membangun bangunan yang tinggi? Dia mengatakan fa'attali'a ila ilahi Musa,
Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Bagaimana rupanya Tuhannya Musa itu? Di sini berarti Fir'aun dia meyakini bahwa Allah itu di mana? Di atas. Dia meyakini bahwa Allah itu di atas. Nah, kira-kira siapa yang memberitahu Fir'aun bahwa Tuhannya Musa itu ada di atas? Musa sendiri. Ya, pasti Musa yang beritahu bahwa dia berada di atas. Dan kita juga umat Muhammad ini meyakini bahwa Allah itu berada di mana? Di atas. Bukan di semua tempat. Ya, ketika Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan yang kecil, Nabi mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah itu? Apa jawaban budak ini? Qalat fis sama. Dia mengatakan fis sama, di atas. Sama itu artinya atas. Kalau saya katakan samaul bait, apa artinya samaul bait? Atasnya rumah, atapnya rumah. Jadi sama itu artinya atas. Apa yang di atas maka dikatakan dia fis sama. Jadi para nabi dasar tauhid mereka itu satu. Amma furu'us syara'i', adapun syariat-syariat ini fawaqa'a fiha al-ikhtilaf, terjadi perbedaan-perbedaan di sana. Bagaimana cara Nuh alaihi salam salat, bagaimana cara Ibrahim alaihi salam, Musa, Isa alaihi salam, bagaimana cara mereka salat, ini berbeda-beda. Namun semuanya salat. Ya, makanya ayyuhal ikhwah, seringkali kita katakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu dia salat, dia puasa, dia menunaikan zakat, dia berhaji. Kenapa? Karena ini syariat Ibrahim. Bangsa Arab itu nenek moyang mereka adalah Ibrahim, dan orang-orang di Mekah itu menjalankan syariat Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada bid'ah-bid'ahnya, namun mereka tetap menjalankan syariat Ibrahim. Termasuk di antara syariat Ibrahim alaihissalam yaitu salat, puasa, zakat, haji. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, mereka salat, mereka puasa, mereka menunaikan zakat, mereka berhaji, karena ini adalah bagian dari syariatnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, wa amma qawluhu wa dinuhum wahid, adapun yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agama mereka satu, para nabi itu agamanya satu, fal muradu bihi usulut tauhid wa usulut ta'ah. Agamanya satu maksudnya di sini adalah dasar-dasar tauhid, dasar-dasar ketaatan itu adalah satu. Ya, kita solat, tujuan kita adalah untuk meraih ridha Allah, ikhlas karena Allah. Puasa, zakat, haji, semua ibadah-ibadah itu kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga demikian. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lainnya, mereka juga dituntut apabila mereka beribadah, hendaklah ibadah mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan agamanya satu, yaitu dasar tauhid dan dasar ketaatan itu adalah satu. Mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kita juga seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita kecuali yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Lalu kata Syekh di sini, maka dengan demikian hadis ini terdapat dua hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Apa dua hal ini? Yang pertama, qadrun mushtarakun wa rabitun 'amun baina da'awatil anbiya. Di sini ada kesamaan dan ada kesatuan
antara dakwah-dakwah para nabi. Semuanya sama. Semua nabi yang diutus oleh Allah pasti dakwah yang pertama kepada tauhid. Ya, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah lalu dia mengajak kaumnya untuk mendirikan negara Islam. Tidak ada. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah lalu dia mengajak kaumnya kepada tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tidak ada. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Tidak ada. Semua nabi yang diutus oleh Allah, dakwah mereka yang pertama adalah yaitu mengajak kepada dasar tauhid, dasar iman, yaitu la ilaha illallah. Wa huwal ittifaqu 'ala tauhid, yaitu semuanya sepakat di atas tauhid. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi mengatakan demikian. Ya, tidak ada nabi yang membolehkan kaumnya untuk minta kepada pohon, kepada patung, kepada batu, kepada orang mati. Dan semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dia memerangi ibadah-ibadah selain Allah. Ya, karena orang dahulu mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala dan yang lain-lainnya. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memerangi hal ini. Ya, lihat di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 patung yang ada di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, yang mereka sembah. Nuh alaihissalam siang dan malam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah. Namun mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Di zaman sekarang juga demikian. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada orang mati, beribadah kepada pohon, beribadah kepada batu. Bagaimana dia beribadah kepada benda-benda ini? Yaitu meminta kepadanya apa yang diminta kepada Allah. Apabila kita meminta kepada selain Allah apa yang kita minta kepada Allah, berarti kita telah mengangkat selain Allah sederajat dengan Allah. Faham kalian ayuhat tullab? Ini masalah tauhid, ini sangat penting. Faham kalian apa belum? Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar rukuk atau sujud. Ibadah itu meminta, mengharap, itu juga ibadah. Kita rukuk, kita sujud, kita minta kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meminta, mengharap kepada selain Allah apa yang kita minta kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah mengangkat selain Allah sederajat dengan Allah, dan kita turunkan derajat Allah sederajat dengan siapa? Dengan makhluknya. Ini yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa dia menjadi kezaliman yang paling besar? Karena makhluk diangkat sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak berhak untuk terangkat seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa direndahkan derajatnya sederajat dengan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
mereka mengajak kaumnya kepada tauhid. Semua mereka mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amrun yajma'u bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina Isa wa huwa qurbul ahdi bainahuma. Yang kedua, ada perkara, ada satu hal yang menyatukan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Isa alaihi salam. Apa itu? Yaitu kedekatan masa mereka. Antara Isa alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masanya dekat, karena tidak ada nabi di tengah-tengahnya, tidak ada nabi di antaranya. Wa ma'nahu anna al-anbiya kullahum mutasawuna fima bu'ithu li ajlihi min asli tauhid. Yang dimaksud dengan nabi di dalam hadis ini bahwa semua nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah tujuannya adalah mentauhidkan Allah. Mereka semua satu dalam masalah tauhid ini, tidak ada bedanya. Jadi kita sama dengan Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa, Isa dan semua para nabi dalam tauhidul rububiyah, uluhiyah, tauhidul asma wa sifat ini ada kesamaan kita. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada keutamaan saya dengan Isa alaihissalam, ada kedekatan saya dengan Isa alaihissalam. Apa itu? Yaitu li'annahu kana mubashiran bi qabla bi'thati. Karena Isa alaihissalam dia telah menyampaikan kepada Bani Israel tentang kedatanganku, kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengenalnya karena ada di dalam kitab mereka, ada di dalam At-Taurat, ada juga di dalam Injil tentang nabi yang terakhir, bagaimana sifat-sifatnya. Namun kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, ini yang penting sekali untuk kita ketahui. Kenapa demikian? Karena hasad. Ya, karena hasad yang ada di dalam hati mereka. Orang Yahudi mengira bahwa nabi yang terakhir itu dari bangsa Yahudi. Ya. Dulu di kota Madinah sering berantem antara orang Yahudi dan orang-orang Arab yang ada di Madinah, dan selalu orang Yahudi ini kalah berantem karena mereka adalah orang-orang yang pengecut. Ya, kalah berantem. Kalau dia kalah berantem, apa katanya? Nanti tunggu saja, ya, sebentar lagi akan datang seorang nabi, kami akan perang bersama nabi itu dan kami akan membinasakan kalian nanti. Demikian selalu mereka mengancam bangsa Arab. Kalau mereka kalah perang atau kalah berantem, ya, namanya juga pemuda-pemuda, mereka suka berantem. Berantemlah mereka, kalah, lalu diancam, besok tunggu, ya, nanti nabi akan datang, lalu kami akan perang bersama nabi itu melawan kalian dan kalian akan kami habisi. Dikira bahwa nabi yang terakhir itu dari bangsa mereka. Ternyata nabi yang terakhir itu bukan dari bangsa mereka. Dari bangsa apa? Dari bangsa Arab, bangsa yang mereka selalu remehkan. Ya, sakit hatilah mereka, lalu mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu gara-gara apa? Gara-gara hasad yang ada di dalam hati mereka. Jadi di sini maksudnya Nabi, aku adalah orang yang paling utama, paling dekat dengan Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam dia telah menyampaikan kabar gembira tentang kedatangannya Nabi. Apa maksudnya disampaikan itu? Apa tujuannya Isa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel bahwa akan ada Nabi datang setelah aku?
tujuannya adalah agar mereka mau beriman kepada nabi yang terakhir itu. Fahamin ayuhat tullab? Faham apa belum? Jadi tujuannya Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nabi setelah aku bernama Ahmad. Tujuannya apa itu menyampaikan hal ini? Tujuannya adalah agar mereka beriman kepada nabi yang terakhir. Namun mereka tidak mau beriman. Diancam mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang nyawa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang dakwahku ini seorang Yahudi, seorang Nasrani, lalu dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Berarti orang Yahudi dan orang Nasara wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ayul ikhwah, seandainya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menjalankan apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul mereka, mungkin mereka semua akan beriman dan mungkin mereka semua akan menjadi orang muslim. Karena Allah berfirman, innad dina indallah al-Islam, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nuh agamanya Islam, Ibrahim agamanya Islam, kemudian Isa, Musa, Isa dan semua nabi-nabi itu agama mereka adalah Islam. Kenapa? Karena sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mumahhidan liqawaidi millati. Isa alaihissalam dia telah memberikan muqaddimah ya kepada Bani Israel agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhiruz zaman mutabi'un li syari'ati. Kemudian nanti di akhir zaman Isa alaihi salam dia akan turun. Ya. Dia turun. Namun di saat dia turun, dia akan menjalankan syariat siapa? Syariatnya dia atau syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariatnya dia. Ya, walaupun dia nabi, tapi dia yang dia jalankan itu adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasirun lidini, dan dia yang akan mendukung agamaku nanti. Ya. Ketika Isa alaihissalam turun, orang-orang Nasara mengira bahwa Isa alaihissalam ini akan mendukung mereka. Namun ternyata Isa alaihissalam mendukung agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Isa alaihissalam ketika dia turun, dia hancurkan salib-salib ini yang diagungkan, yang dimuliakan oleh orang-orang Nasara. Dihancurkan salib-salib ini dan babi-babi dibunuh yang suka dimakan oleh orang-orang Nasara dan diharamkan oleh kaum muslimin. Faka'annana wahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku dan Isa alaihissalam ini adalah sangat dekat. Kenapa? Karena jarak antara aku dan Isa ini adalah sangat dekat. Kedua, Isa alaihissalam dia telah menyampaikan kabar tentang kedatanganku. Ketiga adalah Isa alaihissalam dia seolah-olah memberikan muqaddimah tentang kedatanganku. Kemudian yang keempat, Isa alaihissalam di akhir zaman dia akan mendukung agamaku ini. Jelas kira-kira insyaallah. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayuhal ikhwah jika ada satu atau dua pertanyaan.